Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Priambodo pada pembelajaran daring matematika. Pada pembelajaran daring matematika kali ini akan saya bahas latihan soal penilaian akhir semester, melanjutkan pada video sebelumnya di mana sudah ada 20 soal saya bahas. Maka untuk pembelajaran kali ini yang akan saya bahas adalah soal nomor 21 sampai nomor 30. Langsung saja pada penjelasan soal nomor 21. Kita lihat soalnya. Dia mengikuti tes matematika dan bahasa Inggris. Jika peluang untuk lulus matematika dan bahasa Inggris berturut-turut adalah 0,3 dan 0,4, pertanyaannya adalah peluang Tia untuk lulus kedua-duanya adalah. Nah, sekarang cara menjawabnya yang kita ketahui terlebih dahulu adalah kita misalkan kejadian A-nya adalah lulus tes matematika, di mana yang diketahui peluang lulus matematikanya itu adalah 0,3, sehingga kita bisa simpulkan PA-nya sama dengan 0,3. Kemudian kita misalkan lagi kejadian B-nya adalah lulus tes bahasa Inggris, di mana peluangnya itu adalah 0,4, sehingga dapat kita simpulkan PB-nya adalah 0,4. Peluang Tia untuk lulus keduanya artinya apa? Itu artinya sama saja peluang Tia lulus tes matematika dan lulus tes bahasa Inggris. Kita tahu kalau ada dan, berarti nama kejadiannya adalah kejadian saling bebas atau disimbolkan dengan seperti huruf N, atau PA irisan B sama dengan rumusnya PA kalikan dengan PB. Karena peluang A dan peluang B sudah diketahui, maka tinggal dikalikan saja, yaitu 0,3 dikali 0,4 sama dengan 0,12. Jadi peluang Tia untuk lulus keduanya adalah 0,12. Saya lanjutkan soal nomor 22. Dalam suatu ulangan matematika dari 8 orang peserta terdapat hasil. Ini hasilnya dari 8 orang yang mengikuti ulangan matematika, di mana hasilnya adalah 4, 7, 8, 7, 3, 4, 6, 10. Nah, kita lihat pertanyaannya adalah modus dari data di atas adalah. Nah, kita lihat dulu modus itu pengertiannya apa? Modus adalah nilai yang sering muncul dari data, yaitu 4, 7, 8, 7, 3, 4, 6, dan 10. Maka kita tahu bahwa nilai yang sering muncul adalah nilai 4 dan nilai 7, karena masing-masing mempunyai nilai 2 atau mempunyai frekuensi 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa modusnya adalah 4 dan 7. Ya, jadi nomor 22 sudah terjawab bahwa modusnya adalah 4 dan 7. Nah, kemudian kita lanjutkan soal nomor 23. Nilai rata-rata matematika dari 10 siswa adalah 55. Jika digabung lagi dengan nilai dari 5 siswa, rata-ratanya menjadi 53. Digabung lagi nilai 5 siswa, artinya yang tadinya 10 siswa digabung dengan 5 siswa, berarti rata-rata 53 ini adalah miliknya 15 siswa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nilai rata-rata 5 siswa tersebut. Nilai rata-rata dari 5 siswa yang digabung itu berapa? Nah, kita lihat cara mengerjakannya. Yang diketahui pertama adalah bahwa X bar dari 10 siswa atau rata-rata 10 siswa itu adalah 55. Maka bisa kita tentukan bahwa jumlah nilai siswa tersebut
adalah 10 dikalikan 55 atau 550 ya. Jadi setiap siswa itu punya nilai 55, maka kalau ada 10 siswa nilainya kalau dijumlahkan menjadi 550 nilai. Nah, kemudian setelah digabung dari 5 siswa, berarti orangnya atau siswanya menjadi 15, atau rata-rata dari 15 siswa itu nilainya adalah 53. Sehingga kita tahu bahwa ketika kita jumlahkan nilai dari 15 siswa tersebut, itu berarti 15 dikalikan 53 atau menjadi 795 ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa tentukan jumlah nilai 5 siswa tersebut. Ini adalah jumlah dari 15 siswa. Jumlah nilai dari 15 siswa, sedangkan 550 adalah jumlah nilai dari 10 siswa. Berarti kalau saya cari jumlah nilai dari 5 siswa, tinggal kita kurangkan saja, yaitu 795 dikurangi 550 atau menjadi 245. Nah, 245 ini itu adalah jumlah nilai dari 5 siswa. Sehingga yang ditanyakan bukan jumlah siswa dari 5 siswa tersebut, melainkan nilai rata-rata 5 siswa tersebut. Maka untuk menentukan nilai rata-rata 5 siswa tersebut, tinggal kita bagi saja 245 dibagi 5 atau 49. Ya, jadi nomor 23 nilai rata-rata 5 siswanya adalah 49. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh soal nomor 24. Perhatikan data berikut ini. Nah, ini ada data kelompok di mana nilainya 30 sampai 32 itu mempunyai frekuensi 4, 33 sampai 35 mempunyai frekuensi 6, 36 sampai 38 itu frekuensinya 10, 39 sampai 41 frekuensinya 6, dan yang terakhir 42 sampai 44 frekuensinya adalah 4. Nah, sekarang pertanyaan dari nomor 24 adalah tentukan modus dari data di atas. Cara menjawabnya, yang pertama kita lakukan adalah menentukan kelas modusnya. Kita tahu bahwa modus adalah nilai yang sering muncul. Sehingga untuk menentukan kelas modusnya, itu kita lihat saja frekuensi terbesarnya di mana. Frekuensi terbesarnya adalah berada pada frekuensi 10, sehingga kelas modusnya itu berada di interval 36 sampai 38. Jadi di sini kelas modusnya berarti di sini. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa modusnya nanti hasilnya harus berada pada nilai 36 sampai 38. Kalau di luar nilai ini berarti kemungkinan besar salah. Contoh misalkan kelas modusnya berada di 36 sampai 38. Ternyata setelah dicari hasil modusnya adalah 43. Nah, ini sudah melenceng. Ya. Nah, dari kelas modus yang sudah diketahui, kita bisa tentukan bahwa TB-nya adalah 35,5 ya, yaitu BB atau batas bawahnya tinggal dikurangi salah mutlaknya atau 36 dikurangi 0,5. Kemudian D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus atau 10 kurangi 6, yaitu sama dengan 4. Kemudian yang selanjutnya kita tentukan D2 adalah frekuensi kelas modus, berarti 10 dikurangi frekuensi setelah kelas modus atau 10 kurangi 6 sama dengan 4. Dan yang terakhir adalah panjang interval 36 sampai 38, panjang intervalnya adalah 3. Ini bisa kita hitung manual saja, 36, 37, 38. Berarti ada 3 panjang intervalnya. Nah, kalau sudah ditentukan TB, D1, D2 dan P-nya, maka tinggal kita masukkan ke rumus modusnya.
dimana modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan dengan P, atau sama dengan berarti TB nya 35,5 ditambah D1 nya 4 dibagi D1 ditambah D2 nya karena sama berarti 4 tambah 4 dikalikan panjang intervalnya tadi adalah 3, maka tinggal kita operasikan saja, berarti menjadi 35,5. 4 kali 3 itu sama dengan 12 dibagi dengan 4 tambah 4 sama dengan 8, sehingga 35,5 ditambah 12 dibagi 8 itu 1,5, kemudian tinggal ditambahkan saja sehingga 35,5 ditambah 1,5 sama dengan 37. Nah, ini terbukti bahwa modusnya itu hasilnya pasti antara nilai 36 sampai 38, masih dalam kelas interval modus. Kemudian saya lanjutkan contoh soal nomor 25. Dalam suatu kegiatan pengukuran berat badan 18 orang siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, diketahui bahwa 6 orang beratnya adalah 46,5 kg. Kemudian 6 orang mempunyai berat 43,4 kg. Kemudian yang selanjutnya ada 2 orang di mana beratnya 44,1, dan yang terakhir 4 orang beratnya adalah 45,8. Nah, sekarang pertanyaannya adalah rata-rata berat badan dari seluruh siswa tersebut adalah, nah ini sama saja data tunggal yang digabung, artinya contohnya ini ada 6 orang di mana beratnya 46,3. Nah, ini namanya data tunggal yang digabung. Nah, maka untuk menentukan X barnya tinggal kita kalikan saja satu-satu. 6 kali 46,3 ditambah 6 orang tadi berat badannya adalah 43,4, tinggal dikalikan 6 kali 43,4 ditambah 2 kali 44,1 ditambah 4 kali 45,8 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu tadi adalah 18 orang siswa, atau didapat dari 6 tambah 6 tambah 2 tambah 4. Tinggal kita operasikan saja. 6 kali 46,3 itu hasilnya adalah 277,8 ditambah 260,4 ditambah 88,2 ditambah 183,2 dibagi dengan 18, atau menghasilkan 809,6 dibagi 18, sehingga ketemu bahwa rata-rata berat badan 18 orang tersebut adalah 44,98. Kemudian saya lanjutkan contoh soal nomor 26, yaitu rata-rata dari data 9,4,8,4,8, X, 3,5 adalah 6. Rata-rata dari data ini itu adalah 6. Pertanyaannya adalah nilai X-nya itu berapa. Jadi ini ada satu nilai yang belum diketahui, tapi rata-ratanya sudah diketahui. Maka untuk menentukan nilai X-nya, kita tahu bahwa rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Kita sudah mengetahui bahwa rata-ratanya itu adalah 6, ya. 6 sama dengan jumlah datanya, maka tinggal kita jumlahkan saja. Jadi 9 tambah 4 tambah 8 tambah 4 tambah 8 tambah X tambah 3 tambah 5 dibagi dengan banyaknya data ada 8, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi banyaknya ada 8, banyaknya data, kemudian tinggal kita kalikan silang saja. 6 kali 8 berarti hasilnya adalah 48, sama dengan, nah ini yang pembilangnya kita jumlahkan saja. 9 tambah 4 tambah 8 tambah 4 tambah 8 tambah X tambah 3 tambah 5 itu hasilnya adalah 41 ditambah X. Maka dari persamaan ini tinggal dipindah ruaskan.
41-nya pindah ruas, berarti hasilnya min, sehingga X-nya adalah 48 dikurangi 41 atau menghasilkan nilai X-nya adalah 7. Kemudian kita lanjutkan latihan soal nomor 27. Simpangan kuartil dari data 8, 8, 10, 3, 6, 4, 5, 10 adalah, ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 8 data. Nah, untuk menentukan simpangan kuartil, kita tahu bahwa rumus dari simpangan kuartil adalah Q_D sama dengan setengah dikalikan Q3 min Q1. Sehingga dari data ini kita tentukan kuartil 3 dan kuartil 1-nya. Nah, untuk menentukan kuartil, maka datanya terlebih dahulu harus kita urutkan. Ini kan data masih acak. Maka kita urutkan terlebih dahulu dari angka terkecil sampai angka terbesar. Dimana setelah data saya urutkan menjadi 3, 4, 5, 6, 8, 8, 10, 10. Nah, datanya sudah urut, maka langkah selanjutnya adalah menentukan median atau nilai tengahnya. Median kalau dalam kuartil itu sama saja dengan Q2. Nah, mediannya itu adalah antara 6 dan 8. Karena ada 8 data, maka mediannya adalah pada data keempat dan data kelima. Sehingga mediannya di sini atau sama dengan Q2-nya, kalau kita cari tinggal 6 tambah 8 dibagi 2. Namun mediannya tidak perlu kita cari, hanya kita tentukan saja letaknya di sini. Karena pada perhitungan simpangan kuartil itu mediannya tidak digunakan. Nah, dari sini setelah kita tahu mediannya di sini, maka ada 2 data, yaitu data yang berada di kiri median dan data yang berada di kanan median. Di mana data yang di kiri median itu adalah 3, 4, 5, dan 6. Ada 4 data. Kemudian kita tentukan titik tengahnya, nilai tengahnya, atau kita tentukan Q1-nya. Karena ada 4 data, maka Q1-nya itu datanya terletak pada data kedua dan data ketiga. Atau bisa saja kita tentukan di mana. Oh, ini Q1 harusnya, bukan Q2. Q1-nya sama dengan setengah kali 4 ditambah 5, atau sama saja menghasilkan 4,5. Nah, kemudian dari sini kita bisa menentukan Q3-nya. Q3-nya adalah nilai tengah dari data yang berada di kanan median. Nah, ini data yang berada di kanan median itu ada 4 juga, sehingga kita bisa tentukan Q3-nya atau kuartil 3-nya adalah setengah kali 8 ditambah 10 atau sama dengan 9. Karena Q3 dan Q1 sudah kita tentukan nilainya, maka baru kita bisa menentukan simpangan kuartilnya, atau Q_D sama dengan setengah dikali Q3 kurangi Q1 atau 9 kurangi 4,5, sehingga menghasilkan 2,25. Maka pada soal nomor 27 simpangan kuartilnya adalah 2,25. Kemudian saya lanjutkan pada soal nomor 28. Pertanyaannya adalah simpangan baku dari data 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 5 data. Nah, untuk menentukan simpangan baku, maka kita perlu tentukan terlebih dahulu adalah rata-ratanya. Sehingga rata-ratanya adalah 2 tambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 dibagi 5, atau sama dengan 20 dibagi 5 atau sama dengan 4. Nah, ini rata-ratanya adalah 4.
Nah, kemudian setelah kita tentukan rata-rata, maka kita bisa menentukan simpangan bakunya, di mana simpangan baku rumusnya adalah SD. Simpangan baku itu sama saja dengan standar deviasi, atau SD sama dengan akar sigma X dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N, atau dibagi dengan banyaknya data, sehingga didapatkan bahwa sigma X nya berarti datanya berjalan dari mulai 2, 3, 4, 5, dan 6 dikurangi dengan rata-ratanya atau dikurangi dengan 4, berarti 2 kurangi 4 kuadrat ditambah 3 kurangi 4 kuadrat ditambah 4 kurangi 4 kuadrat ditambah 5 kurangi 4 kuadrat ditambah 6 kurangi 4 kuadrat dibagi dengan banyaknya data atau N nya sama dengan 5. Maka tinggal setelahnya kita lanjutkan saja pengoperasiannya, berarti 2 kurangi 4 itu min 2 dikuadratkan sama dengan 4, 3 kurangi 4 itu min 1 kuadratkan hasilnya 1, 4 kurangi 4 itu sama saja dengan 0, 0 dikuadratkan tetap 0, 5 kurangi 4 itu berarti 1 kuadratkan berarti 1, 6 kurangi 4 itu 2 kuadrat berarti 4 dibagi dengan 5, sehingga hasil akhirnya adalah akar 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4 itu sama dengan 10 dibagi 5, maka hasil akhirnya atau simpangan bakunya atau standar deviasinya adalah akar 2. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh soal nomor 29. Nilai rata-rata dan standar deviasi suatu kelas adalah 80 dan 4. 80 nya berarti rata-ratanya, standar deviasinya adalah 4. Jika angka baku atau Z-score dari salah satu siswa, di sini siswanya namanya Dodi, adalah 4, maka nilai ulangan Dodi adalah, yang kita ketahui kita tuliskan terlebih dahulu bahwa rata-ratanya atau X bar-nya sama dengan 80, kemudian SD-nya sama dengan 4, dan Z-score-nya adalah 4. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah nilai ulangan Dodi, atau di sini disimbolkan dengan X-nya. Dimana kita tahu bahwa rumus Z-nya sama dengan X dikurangi X bar dibagi dengan SD. Tinggal kita masukkan saja yang sudah diketahui, Z-nya berarti 4 sama dengan X-nya yang dicari, X dikurangi X bar-nya adalah 80 dibagi dengan SD-nya adalah 4. Kemudian kita kalikan silang saja, 4 kali 4 berarti sama dengan 16, sama dengan X dikurangi 80. Maka untuk mencari X-nya min 80 kita tinggal pindah ruaskan saja, berarti 16 ditambah 80 sama dengan X, maka X-nya sama dengan 96, sehingga diperoleh bahwa nilai ulangan Dodi adalah 96. Yang selanjutnya adalah contoh soal nomor 30 atau nomor terakhir pada video kali ini, yaitu simpangan baku dari data 2,5, 1,8,5,9. Ini sama persis cara pengerjaannya dengan nomor 28 tadi, atau sama saja mencari standar deviasi atau SD-nya. Yaitu yang pertama kita lakukan adalah mencari rata-ratanya atau X bar-nya. X bar sama dengan 2 tambah 5 tambah 1 tambah 8 tambah 5 tambah 9 dibagi dengan banyaknya data adalah 6, atau sama dengan 30 bagi 6 sama dengan 5, sehingga rata-ratanya atau X bar-nya adalah 5. Nah, kemudian untuk rumus simpangan baku atau standar deviasi atau SD sama dengan akar sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N, maka sama dengan akar datanya kembali kita mulai dari 2, berarti 2 kurangi X bar, 2 kurangi 5 kuadrat ditambah 5 kurangi 5 kuadrat ditambah 1 kurangi 5 kuadrat ditambah 8 kurangi 5 kuadrat ditambah 5 kurangi 5 kuadrat ditambah data terakhirnya adalah 9 kurangi 5 kuadrat dibagi dengan banyaknya data atau N nya adalah 6. Maka
Yang selanjutnya 2 kurangi 5 itu berarti min 3 kuadrat sama dengan 9, ditambah 5 kurangi 5 berarti 0 kuadrat itu 0, ditambah 1 kurangi 5 atau min 4 kuadrat sama dengan 16, ditambah 8 kurangi 5 berarti 3 kuadrat sama dengan 9, 5 kurangi 5 kuadrat itu 0, ditambah yang terakhir 9 kurangi 5 atau 4 dikuadratkan sama dengan 16 dibagi dengan 6, maka menghasilkan ya sama dengan akar 50/6. Nah ini bisa kita sederhanakan, tinggal dibagi 2 semua, berarti akar 25 dibagi 3. Nah ini kalau semuanya saya akarkan, akar 25 nya itu menghasilkan 5, sedangkan penyebutnya akar 3 nya tetap. Nah ini sudah merupakan hasil dari simpangan bakunya, namun karena penyebutnya masih berupa akar, maka perlu kita rasionalkan. Dimana caranya? Tinggal kita kalikan dengan penyebutnya, atau dikalikan dengan akar 3 dibagi dengan akar 3, sehingga menghasilkan 5 kali akar 3 itu 5 akar 3 dibagi akar 3 kali akar 3 sama dengan 3, sehingga hasil akhirnya adalah 5/3 akar 3. Nah demikian video pembelajaran daring matematika kali ini, yaitu membahas latihan soal penilaian akhir semester nomor 21 sampai dengan nomor 30. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya bagikan melalui Google Classroom, sama persis, yaitu nomor 21 sampai 30, hanya angkanya saja yang saya ganti. Silakan dikerjakan di buku catatan. Nah ini tidak dikumpulkan, hanya presensi saja, nanti akan dikumpulkan setelah saya menjelaskan 40 soal. Berarti masih ada 1 video lagi yang membahas mengenai latihan soal penilaian akhir semester. Demikian video pembelajaran kali ini, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.